Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Adventus ketiga berdasarkan Injil Matius bab 11 ayat 2-11. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika Albert Einstein meninggalkan Jerman yang dikuasai oleh Hitler, dia pindah ke Amerika Serikat dan membeli sebuah rumah 2 lantai yang tidak jauh dari universitas. Di situ dia menerima teman-temannya untuk diskusi tentang fisika. Tetapi selain mereka, dia punya seorang pengunjung tetap, yakni seorang gadis kecil kelas 5 SD bernama Amy. Karena Amy punya kesulitan dengan matematika di sekolah, maka dia sering minta bantuan Albert Einstein. Einstein sangat senang menjelaskan soal matematika kepada dia dan menjelaskan sedemikian rupa sehingga gadis cilik itu bisa mengerti. Beberapa minggu kemudian, salah seorang tetangga Amy menceritakan kepada mamanya bahwa setiap hari Amy bertemu ahli fisika Albert Einstein. Dengan rasa ngeri, ibu dari Amy itu beritahukan anaknya bahwa Albert Einstein adalah orang yang sangat terkenal dan waktunya sangat berharga, sehingga dia tidak bisa diganggu dengan soal-soal sederhana seorang anak SD. Kemudian dia bergegas menuju rumah Albert Einstein untuk meminta maaf atas perilaku anaknya yang telah menyita waktunya yang sangat berharga. Tetapi Einstein memotong, "Anak ibu sama sekali tidak mengganggu saya. Ketika seorang anak menemukan sukacita dalam belajar, maka adalah sukacitaku juga untuk menolong dia dalam belajar." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu ketiga dalam masa Adventus dan seringkali disebut Minggu Gaudete. Gaudete berarti bersukacitalah. Kata bersukacita diambil dari kata pertama antifon pembukaan misa hari ini yang berbunyi, "Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat." Semangat sukacita ini ditandai oleh lilin ketiga dari karang Advent yang berwarna kemerahan dan menandakan datangnya fajar baru. Bacaan-bacaan liturgi hari Minggu ketiga masa Adventus juga menunjukkan pada kedatangan Mesias dan merupakan satu himne sukacita. Kitab Nabi Yesaya bab 35 dalam bacaan pertama merupakan puisi profetis yang sangat indah yang menubuatkan keselamatan di zaman Mesianis. Pertama, alam dibaharui. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Kedua, manusia dibaharui. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ketiga, cara hidup dibaharui. Di situ akan ada jalan raya yang disebut Jalan Kudus. Orang-orang jahat tidak akan melintasinya. Hanya orang benar, lurus dan jujur akan berjalan di atasnya. Sedangkan di dalam Injil, Yohanes Pembaptis dari dalam penjara mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang kami nantikan itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika berada dalam penjara, Yohanes telah mendengar banyak tentang Yesus. Tetapi dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yohanes, sama seperti orang-orang Yahudi lainnya, percaya bahwa Mesias adalah seorang hakim
yang datang untuk menghakimi dunia dengan api yang menyala-nyala. Sementara itu, apa yang didengarnya tentang Yesus lain sama sekali, yakni sangat lembut dan murah hati. Guna mengatasi keraguannya itu, dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya, "Engkaukah yang kami nantikan itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Yesus tidak langsung menjawab ya atau tidak atas pertanyaan murid-murid Yohanes itu. Sebaliknya, dia memberitahukan kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diceritakan dan diberitakan kabar baik." Ramalan Nabi Yesaya kini terpenuhi dalam diri Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam minggu ketiga masa Adventus ini, Tuhan mengajak kita untuk bersuka cita dan bergembira karena Tuhan hampir datang. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Kendati banyak kejadian di sekitar kita yang mencemaskan dan menakutkan, di mana mungkin keberadaan kita terancam oleh situasi-situasi yang kurang menguntungkan. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia akan datang untuk menyelamatkan umatnya dan membebaskan kita dari macam-macam ketakutan dan ancaman-ancaman. Karena itu, kita tetap bergembira dan bersuka cita dalam Tuhan, karena Tuhan adalah benteng dan perisai hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.